Jadi marilah kita selalu berdoa, mudah-mudahan Pak Jokowi diberi kesehatan, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu keputusannya selalu tepat. Dan saya minggu kemarin sudah mengeluarkan satu statement bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herzbuno Arif dari Forum News Network, Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ke-17 di kota Solo, ini kampung halaman Pak Jokowi. Tampaknya selain jadi ajang adu jotos di antara peserta, juga digunakan untuk satu perhelatan yang agendanya itu jauh lebih besar dibandingkan sekedar pemilihan ketua umum yang baru. Apa agenda besar itu? Yakni pematangan sekaligus semacam aba-aba dihidupkannya kembali gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau gerilya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Sinyal itu bukan hanya datang dari pelaksana tugas Ketua Umum HIPMI Eka Sastra dan Ketua Badan Pembina HIPMI sekaligus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika menyampaikan pidatonya pada pembukaan. Namun yang sangat mengejutkan, pernyataan yang lebih tegas itu datang dari Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Lanyala Mataliti ini adalah tokoh senior HIPMI. Dia pernah menjadi Ketua BPD atau Badan Pengurus Daerah, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Jawa Timur. Dan dia menyampaikan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi itu dalam forum dialog ekonomi bisnis Munas HIPMI ya, yang digelar setelah acara pembukaan. Ya, waktu acara pembukaan itu ada Pak Jokowi, tapi dalam dialog bisnis ini Pak Jokowi tidak lagi hadir. Tadi kalau kita bicara soal copras-capres tadi, saya sempat bisi-bisi sama Mbak Puan. Mbak Bu, ini sudah saatnya kita kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli. Kemudian kita adendum. Mbak Bu tanya, dasarnya apa? Saya bilang banyak dasarnya. Ini pasal 33 itu yang dirubah menjadi 5 pasal, 5 ayat. Ini yang membuat kita semakin terpuruk. Dan sudah waktunya kita memperbaiki. Bumi, air, ini sudah kita kuasai sendiri. Dan saya yakin Mbak Bu bisa jadi presiden di situ nanti. Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa ngafal, sudah dikuasai satu kelompok ini nanti hasilnya sudah ditentukan di atas sudah. Daripada begitu, daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja, saya bilang gitu. Apalagi kita melihat Pak Jokowi ini kan sudah 2 tahun. Karena situasi COVID, beliau belum menampakkan hasilnya. Yang sekarang aja ribuan tahun diliwati, ya kenapa nggak ditambah aja 2 tahun lagi untuk nebus yang COVID kemarin. Kalau saya nggak malu-malu untuk menyampaikan, karena apa? Saya bukan seorang politisi, tapi saya sebagai seorang negarawan. Kalau Mbak Bamsud, Mbak Puan, sebagai seorang politisi, jadi berpikirnya selalu election. Kalau saya enggak, kita berpikir bagaimana kita merajut anak bangsa kita agar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan keinginan the founding fathers pada
saat itu. Berarti Mas Bahlil ini bisa dipanjang juga jadi presiden, jadi menteri. Tapi jangan lupa, kita bolak-balik mau tanya, telepon aja nggak pernah diangkat. Jadi marilah kita selalu berdoa, mudah-mudahan Pak Jokowi diberi kesehatan, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu keputusannya selalu tepat. Dan saya minggu kemarin sudah mengeluarkan satu statement bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Nggak usah lagi coblos-coblosan, kasihan rakyat. Pernyataan dari Bang Lanyala, begitu saya memanggilnya ya, ini yang secara tegas tadi itu tentu saja saya yakin mengejutkan Anda semua ya. Ini jadi semacam apa? Jadi gongnya ya dari gorengan-gorengan maupun guyonan pentingnya perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi seperti yang disampaikan sebelumnya oleh PLT Ketua Umum HIPMI dan juga Bahlil dalam pembukaan Munas HIPMI pada pagi harinya. Mari kita simak lagi pernyataan keduanya ya, ke PLT Ketua Umum HIPMI dan juga Menteri Investasi Bahlil. Bapak Presiden dan undangan yang kami hormati, prestasi demi prestasi diraih oleh bangsa ini, penanganan COVID yang luar biasa bagus, kemudian hilirisasi, pengembangan hilirisasi dan pengembangan UMKM yang juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa waktu lalu kita melaksanakan G20 dan B20 yang mendapat pujian internasional, Pak Presiden. Kami sebagai adik-adik Bapak, kami sebagai anak-anak Bapak, bangsa dengan perhelatan yang luar biasa tersebut. Alhamdulillah kita mampu melaksanakan hal tersebut. Perekonomian Indonesia, Pak Presiden, berdasarkan data yang kami miliki juga tumbuh positif. Tahun depan diperkirakan resesi akan melanda dunia. Inilah yang membuat kami tadi malam mengumpulkan seluruh ketua umum BPD kami, Pak Presiden, untuk bagaimana kita berpikir agar prestasi yang ada hari ini bisa kita lanjutkan ke depannya, bisa terus berlanjut, dan harapan kita agar semua tekanan ekonomi bisa kita lewati dengan baik. Kesejahteraan adalah alasan dasar pendirian negeri ini. Kesejahteraan adalah tujuan utama. Jangan sampai kesejahteraan bermasalah akibat huru-hara politik yang sudah mulai terasa hari ini. Nah, karena itulah mungkin tadi malam tempat kita berdiskusi bagaimana agar prestasi kita yang sudah ada dan juga kesejahteraan yang sudah semakin membaik tidak terganggu oleh turbulensi yang akan datang. Nah, karena itulah kita juga mengundang Ketua DPR, Ketua MPR, kita berdiskusi apakah Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilu. Tapi itu kita bertanya saja. Jangan sampai waktunya tepat, nah kita laksanakan pemilu. Kalau tidak ya kita coba cari solusi keluar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Teman-teman, Bapak Presiden kami lapor, ini Ketua MPR ini dulu Mendagrinya HIPMI. Ketua Bidang Organisasi HIPMI, Bapak Presiden. Ketuanya Lutfi. Makanya kelakuannya sama Lutfi beda-beda tipis, Pak. Dan spesial perpanjangan anggaran dasar, Pak. Jadi kalau perpanjangan yang lain-lain memang Ketua MPR top, Pak. Saya pikir hanya itu, Bapak Presiden, menyangkut dengan pikiran Pak Eka tentang pertimbangan kelanjutan. Saya pikir ini adalah forumnya. Saya nggak boleh bicara, nanti dianggap ini Pak Menteri yang kompor, gitu. Jadi silakan dikaji. Kalau memang itu dianggap baik, ada Pak Bambang sebagai Ketua Bidang Organisasi yang ahli membuat perpanjangan. Karena waktu saya Pak jadi Ketua Umum HIPMI Pak, perpanjang 1,5 tahun. Ini juga perpanjang 3 bulan Pak. Jadi di HIPMI masalah panjang atau memperpendekkan itu biasa saja selama ada kesepakatan yang baik. Kalau HIPMI dan Bahlil, kita nggak perlu kaget lah ya. Kita tahu bahwa Bahlil ini salah satu operator untuk gerakan 3 periode ini. Dan dia dalam berbagai kesempatan dia menyampaikan ini, bukan hanya di acara HIPMI seperti saya sebutkan sebelumnya, di konten sebelumnya dia pernah menyampaikan soal lanjutkan dalam
hari ulang tahun MAS HIPMI ke-50. Bahkan dia juga menyampaikannya itu pada puncak peringkat acara kami, ya, Kor Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia. Dia juga pernah Kor Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, maksud saya HMI. Bahlil juga menyatakan itu. Nah, persoalannya kalau kemudian Pak Lanyala yang menyampaikan, ini ada apa dengan ketua DPD ini? Apakah dia sudah masuk angin dan berhasil digerilya, dioperasi oleh tim gerilyawan perpanjangan masa jabatan Jokowi? Saya sangat yakin pernyataan Lanyala Mataliti ini membuat banyak orang, bukan hanya saya, ini bertanya-tanya, ada apa ini sesungguhnya? Ada agenda apa? Ada perubahan apa? Selama ini Lanyala dikenal sebagai pejabat tinggi yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Statement politiknya itu sangat keras, terutama berkaitan dengan penguasaan aset negara oleh para oligarki. Ya. Bagaimana oligarki sudah mengendalikan bangsa ini, sangat keras sekali. Bahkan banyak yang menyebut bahwa Lanyala ini adalah pejabat tinggi pemerintah tapi rasa LSM, bahkan rasa oposisi. Di satu sisi, Lanyala kita juga tahu dikenal sebagai pengkritik keras praktik bernegara kita yang amburadul pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang juga sering disebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Melalui forum di DPD, dia sangat aktif memfasilitasi kelompok-kelompok yang mendorong agar Indonesia kembali agar negara ini kembali kepada UUD 1945, bukan Undang-Undang Dasar palsu yang sudah diamandemen. Namun usulan bahkan dorongan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu kan sampai sekarang tampaknya masih terus menghadapi jalan buntu. Tidak ada dukungan dari partai politik, bahkan banyak juga dari kalangan civil society, para ahli hukum tata negara yang tidak sepakat bahwa kalau sekarang situasi Indonesia ini acak kadut dalam kehidupan berbangsa bernegara kita saat ini bukan semata karena Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalau toh kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya yang diajukan. Apakah dengan mendorong Jokowi mengeluarkan dekret untuk kembali Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian sebagai konsekuensi Jokowi itu bisa memperpanjang masa jabatannya yang seperti dia sebut tadi 2 tahun atau 3 tahun, ini Lanyala itu sudah memilih jalan kompromi, jalan pragmatis, sehingga untuk mendapatkan dukungan kembali ke UUD 45, satu-satunya cara adalah Presiden mengeluarkan dekret, dan tadi sebagai imbalannya Jokowi mendapatkan masa perpanjangan jabatan. Dekret ini memang adalah salah satu jalan keluar yang diatur dalam ketatanegaraan kita, dalam hukum tata negara kita, yang bisa dilakukan ketika pintu amandemen melalui MPR itu tertutup. Perpanjangan masa jabatan Jokowi khususnya mengubah masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode itu juga terhalang proses amandemen di MPR yang pintunya sudah digembok oleh partai-partai politik, bahkan ini termasuk oleh partai politik pemerintah. Wabil khusus ini penting kita garis bawahi adalah PDIP yang menjadi partai Pak Jokowi dan juga partai pengusung Pak Jokowi. Kita kembali kepada pertanyaan semula, apa sesungguhnya agenda besar di balik pernyataan Lanyala Mataliti itu sesungguhnya? Sampai sekarang saya belum mendapat jawaban. Saya sudah mengontak langsung Pak Lanyala dan juga orang-orang dekatnya, namun belum dapat jawaban. Ya, saya malah mendapat kiriman berita-berita yang lain, bukan pertanyaan saya apakah betul Pak Lanyala ini sudah masuk angin. Hanya saja saya mendapat informasi Pak Lanyala itu kabarnya selaku Ketua DPD itu ditemui oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Dan kemudian dalam pertemuan itu dibahas soal kembali dekret, mengeluarkan dekret dan juga kemungkinan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi tadi. Dan itu juga tadi dinyatakan dalam pernyataan Pak Lanyala bahwa kan dia menyatakan bahwa dia pekan lalu sudah mengeluarkan statement dan mendorong agar Presiden Jokowi mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu kan berarti Pak Jokowi bisa dong memperpanjang masa jabatannya dengan ikut pemilu lagi, misalnya bukan hanya 3 periode, bahkan tidak menutup kemungkinan itu sampai 7 periode seperti pada masa Pak Harto. Kan pada waktu itu gitu, bahwa diatur dalam Undang-Undang Dasar itu bahwa masa jabatan seorang presiden itu adalah 5 tahun. Tetapi kan bisa diperpanjang kembali dan sampai berapa kali diperpanjang itu yang kemudian yang tidak ada batasan inilah yang kemudian
ditutup pintunya oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Jadi kita nggak tahu ini ada agenda apa yang dilakukan oleh manuver politik apa yang dilakukan oleh Ketua DPD. Tapi satu hal yang saya kira kita bisa pastikan dari Munas HIPMI di Solo itu, tampaknya gerilya politik untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi itu saat ini jauh lebih serius ya. Apalagi ternyata sudah melibatkan anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Kita tunggu bagaimana reaksi parpol, khususnya saya kira PDIP yang selama ini kan paling keras menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Bagaimana dengan reaksi para pendukung yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Apakah bersedia membayar harga kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu dengan barter masa perpanjangan jabatan Jokowi? Tentu saja yang juga harus kita perhitungkan bagaimana reaksi dari para aktivis pro-demokrasi dan civil society. Yang jelas bahwa meskipun pemerintah sekarang katanya sedang menyiapkan pilpres atau pemilu secara serentak pada tahun 2024, tetapi sekarang mulai terbuka bahwa gerakan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi itu masih terus berlangsung. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.